Baiklah, kali ini kita akan melanjutkan kuliah kita mengenai mengenai jaringan komputer. Jika sebelumnya kita sudah menginstal paket tracer untuk yang digunakan untuk simulasi jaringan. Nah, kali ini kita akan menjelaskan lebih lanjut yaitu terkait dengan bagaimana cara mengkonfigurasi router dengan menggunakan paket tracer. Idealnya sebenarnya kita langsung mengkonfigurasi ke barang ya. Cuman karena kondisi yang belum memungkinkan, kita akan melakukan dengan simulasi ya. Oke. Nah, kita juga sudah menjelaskan kenapa di video sebelumnya kenapa kemudian kita menggunakan simulasi ya. Seperti itu. Oke, nah sebelum kita mempelajari mengenai bagaimana cara konfigurasi router, ada beberapa materi yang ingin saya review ya, supaya Anda supaya Anda bisa mengingat kembali ya materi tersebut. Nah, pertama mengenai IP address ya. Ini salah satu hal yang perlu Anda pahami mengenai IP address, karena ini menjadi dasar bagi ketika Anda membangun sebuah jaringan ya, seperti itu. Jadi Anda tidak akan bisa membangun sebuah jaringan tanpa memahami IP address, seperti itu ya. Oke, jadi IP address ini adalah alamat ya yang menggunakan 32 bit ya. 32 bit. Nah, dia terdiri dari dua komponen ya, ada network komponen dan host komponen. Ini contohnya seperti ini ya. Ada network komponen dan host komponen, seperti itu ya. Jadi ini yang harus Anda pahami. Oke, pembagian ini harus Anda pahami karena ini menjadi dasar untuk nanti perancangannya sebuah jaringan ya. Oke, nah network komponen dan dengan host komponen ini akan dipisahkan oleh mask ya. Maka ada istilahnya itu subnet mask ya. Nanti akan kita lihat ya seperti apa subnet mask, seperti itu. Mask ini akan menunjukkan berapa banyak bit yang digunakan untuk network dan berapa untuk host, seperti itu ya. Contoh 24 bit mask menunjukkan bahwa 24 bit pertama untuk network komponen dan 8 bit kedua 8 bit selebihnya adalah untuk host komponen ya, seperti itu ya. Anda pahami? Ini penulisan IP ya. Ini yang saya sebutkan sebagai 32 bit ya. Jadi 110000 itu bit ya. Ini bit. Nah, ini total bit itu ada 32. Dibagi menjadi 4 grup ya. Jadi ini 8 bit sehingga total kemudian ada 32 bit, seperti ya. Nah, kemudian jadi 32 bit address dibagi ke dalam 4 grup 8 bit ya. Ini 8 bit jadi 4. Seperti itu. Nah, tiap oktet ya, jadi 8 bit itu 9 oktet ya, 1 oktet ya. Jadi tiap oktet ditulis dengan number dari 0 sampai 255 ya, seperti itu ya. Kemudian setiap desimal dipisahkan oleh periode atau titik ya. Misalkan 192.168.32.10 seperti itu ya. Itu namanya dot ya. Nah, ini contoh IP address ya. Ini IP address yang 24 bit. 24 bit mask berarti 24 bit untuk network komponen, 8 bit untuk host komponennya, seperti itu. Ini contohnya. Misalkan 192.168.320, 192.168.321, 192.168.322, dan maksimal ada di 255 ya, seperti itu ya. Biasanya 0 sama 255 dia sebagai broadcast ya. Jadi biasanya ini nggak dipakai. Biasanya yang kita pakai antara 1 sampai dengan 254 ya, seperti itu ya. Ini contoh untuk yang 24 bit mask. Nah, biasanya 24 bit mask itu digunakan untuk jaringan lokal ya. Jadi kalau Anda membangun sebuah jaringan lokal, jaringan LAN, biasanya kita pakai 24 bit mask.
Nah, kemudian 16 bit mask berarti 16 bit untuk network untuk bagian network, dan 16 bit untuk bagian host ya, seperti itu. Contoh misalkan 172.16.00.172.18.01 ya, seperti itu dan seterusnya. Nah, ini bisa digunakan untuk jaringan yang lebih besar lagi ya, seperti itu. Oke, nah sekarang kita masuk ke paket tracer ya. Kita akan mencoba bagaimana belajar untuk mengkonekkan antar dua komputer ya, seperti itu ya. Oke, nah sekarang kita coba untuk belajar lebih lanjut mengenai IP ya, dengan cara simulasi ya. Contoh misalkan kita punya dua komputer ya, kita pilih di sini yang ini PCs. Nah, kita ambil PC misalkan ya, seperti itu. Kita ambil PC. Oke, nah kemudian kita tambahkan kabel. Ingat ya, karena ini satu tipe. Kalau tipenya sama, maka kita menggunakan kabel yang cross ya. Ini kabel cross. Klik Ethernet, klik. Oke, ini ya. Nah, kemudian kita masukkan IP-nya ya. Kita masukkan IP-nya, misalkan kita punya 192.168.1.1 seperti apa saya ini ya. Ini artinya 24 bit. Oke, berarti ini adalah untuk yang network partnya. Ini adalah untuk yang host partnya, seperti ini. Ini atau berarti 24 bit mas. Oke, ini satu-satu. Oke, kita masuk sini. Oke, stop. Ini 192.168.1.2 ya. Oke. Sama juga kita buat yang 24 bit mas. Oke. Nah, kita lihat di sini udah oke ya. Nah, sekarang kita tes. Tesnya gampang ya. Anda bisa pakai pre-tapping atau Anda pakai ini ya. Ini Anda bisa lihat sini ada simple PDU ya. Ini untuk ngetes cara ngirim paket data ya. Oke, klik. Kemudian masuk sini. Lihat successful ya. Nah, successful berarti artinya kita berhasil merancang sebuah jaringan komputer antar dua komputer ya, seperti itu. Oke. Nah, itu contohnya. Nah, sekarang kita coba rubah ya. Nah, kalau tadi kan kita lihat di sini 11, kemudian ya 192.168.1.1, sedangkan ini adalah 192.168.1.2. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan yang ini kita rubah ya? Kita rubah menjadi 22. Kita rubah menjadi 22. Kita lihat apa yang terjadi ya. Kita hapus dulu yang ini. Kita lihat apa yang terjadi. Klik, kemudian klik fail ya. Oke. Dan lihat di sini fail, alias gagal ya. Ketika ini fail atau gagal, artinya rancangan yang kita barusan buat ini salah. Ya, kenapa? Karena dari komputer 0 ke komputer 1 dia tidak bisa ngirim data. Nah, kenapa salah? Kita lihat di IP-nya ya. Ini 192.168.1.1, sedangkan ini 168.168.22. Oke. Coba kita gambarkan dulu ya. Oke, jadi bentar. Sorry. Oke, jadi Anda lihat di sini, yang ini adalah
1 1, sedangkan di sini adalah 2 2. Nah, kenapa ini tidak tidak kenapa gagal ya? Kenapa kemudian gagal ngirim data? Karena walaupun dia tersambung kabel, tetapi secara prinsip dia tidak nyambung karena dia berada pada dia berada pada jaringan berbeda. Jadi jaringan PC0 dengan jaringan ini dianggap dia berada pada jaringan berbeda gitu kan. Tidak berada pada jaringan yang sama seperti ya. Oke, sebentar, saya mau jadi yang ini 192 168 1.1 ya. Nah, sedangkan yang ini 192 168.2.2 ya. Oke, Anda lihat sini. Sebentar. Oke, ini ya. 192 16811 192 168 222 ya. Nah, Anda lihat di sini ada perbedaan ya. Di sini ada 1, di sini ada 2. Nah, di dalam 24 bit mask, oke. Ingat ya bahwa ini adalah kita tadi membuatnya sebagai IP dengan 24 bit mask, berarti kan ini adalah bagian networknya, ini adalah bagian hostnya kan. Ini adalah bagian networknya, ini adalah bagian hostnya. Ini ya tadi ya, bagian network, bagian host. Nah sama ya, ini adalah bagian network, ini adalah bagian host. Ini network, ini host. Nah ketika bagian networknya dia salah, berbeda, maka dianggap ini komputer ini adalah komputer yang beda jaringan. Oke, oleh karenanya kita tidak bisa ngirim data dari sini ke sini gitu. Kita nggak bisa dari PC ini ke PC ini. Kenapa? Karena dia jaringannya beda gitu. Oke, ini 192.168.1, ini 192.168.2 gitu kan, seperti itu. Jadi ketika dua komputer dia menggunakan IP dengan segmen yang berbeda ya. Ini artinya segmen. Nah, ketika segmennya berbeda, maka dia tidak bisa ngirim data gitu, seperti itu. Kenapa? Karena dianggap bahwa komputer tersebut berada pada dua jaringan yang berbeda. Nah, bagaimana caranya kalau untuk ini ya? Nah, bagaimana caranya untuk menghubungkan ini dengan ini gitu kan? Nah, untuk bisa menghubungkan antara IP ya, komputer dengan network seperti ini, ya, dengan network yang seperti ini, maka di sana peran daripada yang namanya router ya, seperti itu ya. Jadi di sana peran daripada router. Jadi tanpa router Anda tidak akan bisa ngirim data dari sini ke sini. Kenapa? Karena network partnya beda. Oke. Ini 192.168.1. Ini 192.168.2. Tapi kalau ini 198.168.12 baru bisa ya, seperti itu ya. Seperti tadi sudah kita contohkan, kalau ini adalah 1.2 maka bisa ngirim. Kenapa? Karena dalam satu jaringan ya. Tapi kalau dua-dua dia tidak bisa. Mungkin kita coba coba kita gambarkan ya, kita bandingkan ya, seperti itu. Oke. Nah, kita coba untuk membandingkan.
Bentar. Nah ini dia 192.168.3.1. Oke, ini 24 bit mas ya. Ini sembilan dua satu enam delapan titik 3.2 ya. Oke, kita pasang kabel sini dan 1 dan 2 ya. Oke, nah kita coba kirim data sini successful ya. Kenapa successful? Nah, oke, yang ini successful ya. Ini kenapa? Karena dia berada dalam satu segmen yang sama. Nah kalau yang ini dia tidak successful. Nah ini 192.168. Oke, 2 ya. Jadi kalau yang maaf. Jadi kalau yang ini bisa langsung kirim data. Kenapa? Karena segmen jaringan sama ya. Network pathnya sama, 192.168.3. 192.168.3. Tapi yang ini dia gagal. Kenapa? Karena network network pathnya beda. Ini 192.681, 192.168.2. Jadi dianggap ini jaringan satu, ini jaringan yang lain gitu kan. Ini dianggap dua jaringan berbeda. Kalau ini dianggap sebagai satu jaringan sama ya, seperti itu ya. Nah, bagaimana caranya supaya ini berhasil? Maka di sana butuh router. Oke, nanti kita akan coba praktekkan ya bagaimana caranya Anda membuat sebuah mengkonfigurasi router ya untuk menghubungkan segmen jaringan yang berbeda. Inilah contoh ya. Ini adalah contoh contoh jaringan yang beda segmen, IP-nya beda segmen sehingga dia gagal untuk bisa connect. Ini 192.168.11, 192.168.22. Jadi ini network pathnya tuh 192.168.1, ini 192.168.2. Ini tidak bisa connect ya. Nah kalau ini 192.168.31 dan 192.168.32. Ini untuk network pathnya itu sama, sehingga kemudian ini bisa connect ya. Nah sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa mengkonekkan yang ini ya? Supaya IP-nya beda segmen, artinya beda jaringan sebenarnya, tapi bisa connect. Nah di sinilah kita menggunakan yang namanya router ya. Oke, kita lanjutkan ya untuk melakukan proses konfigurasi router ya, untuk mengkonekkan dua komputer yang beda segmen seperti itu ya. Oke, kita ambil contoh 1, kemudian 1. Nah ini adalah komputer dengan IP 192.168.1.1 ya. Nah kalau yang ini 192.168.2.2. Oke, ingat ya, ini beda segmen. Oke, beda segmen.
sehingga tidak bisa secara langsung dikonekkan. Sehingga kita perlu yang namanya router. Oke, kita pilih network devices, ada router, kita pilih 4331 ya. Oke, itu. Oke. Oke, sekarang kita konekkan. Ini jangan lupa ya, karena ini perangkatnya beda, maka kita menggunakan straight ya, kabel straight. Oke, Ethernet sini, ini ke net ya, ini Ethernet 00. Kalau yang ini Ethernet ke Ethernet 001. Oke, ini kita lihat merah, artinya dia belum bisa connect ya. Nah, kita pasang dulu IP-nya di sini. Ini adalah 192.168.1.1 ya. Oke. Ini 192.168.2.2. Oke, klik yes. Oke, tetap masih merah ya, walaupun ini karena memang jaringannya beda ya. Kita coba cek misalkan fail ya, fail. Kenapa ke fail? Karena memang ya belum walaupun sudah connect kabelnya, tapi dia belum dikonfigurasi. Bagaimana cara konfigurasi? Nah, kita konfigurasi di routernya ini. Oke, kita masuk ke CLI. Oke, no, kita kasih no ya. Bentar. No, kita no, kemudian kita enter ya. Oke, nah ini masuk router ya, router. Nah, kita mulai dengan berita ini ya. Anda lihat step by stepnya ya, supaya anda bisa paham ya. Oke. Oke, nah sekarang kita masuk untuk mengkonfigurasi IP ini ya. Artinya kita sekarang akan mengatur gigabyte yang ada di sini, yang connect ke komputer ini. Ya, ini satu-satu. Nah, kita mau ngasih IP di sini, menggunakan IP 12 ya. Oke. Oke ya. Jadi di sini kita sudah assign IP address ya, 192.168.1.2.255.2. Nah, ini subnet masnya. Oke, jadi ini sekarang sudah bisa ya, sudah bisa connect. Oke, sekarang jadi hijau ya. Hijau artinya dia sudah bisa connect antar ini, sudah terkonfigurasi. Nah, sekarang yang ini yang belum ya, ini belum. Nah, kita ulangi lagi, ntar. Oke. Oke, kenapa? Karena untuk yang ini kita koneknya ini ya ke gigabit Ethernet 001 ya. Ingat di sini adalah
198.168.2.2, berarti di sini kita add sync 21 ya. Oke, enter. Udah bagus. Mau shutdown. Oke, nah sekarang udah hijau ya. Hijau artinya dia sudah terkonfigurasi. Nah, kita coba kirim data, apakah sukses atau belum. Sini successful ya. Kemudian dari sini successful juga. Nah, bagaimana kalau dari sini ke sini? Nah, masih gagal ya. Kenapa masih gagal? Kita cek di sini. Nah di sini gateway-nya kita belum setting. Oke, nah gateway ini adalah IP-nya si ini. Untuk komputer ini, gateway itu adalah IP untuk ini. Berarti kita masukin 192.168.1.2 ya. Oke. Nah, begitu juga dengan yang ini. Oke. Untuk yang ini gateway-nya adalah IP yang ini. Berarti 192.168.2.1 ya. Oke. Oke, nah sekarang kita ulangi. Kita hapus dulu, kita ulangi. Sini ke sini. Langsung successful ya. Jadi setelah kita setting gateway-nya, barulah kemudian successful. Jadi artinya ini ke sini. Nah, si router ini nanti akan menghubungkan ke sini, baru dia bisa ke sini ya. Oke, jadi ininya harus dikonfigurasi supaya ini bisa saling connect seperti itu ya. Nah, ini juga harus dikonfigurasi. Dia harus menyebutkan dia gateway-nya mana. Gateway itu kayak pintu gerbang ya. Jadi pintu gerbang ini adalah IP ini, pintu gerbang ini adalah IP ini ya. Oke. Nah, itu yang ini ya, untuk untuk bagaimana cara kita mengkonekkan dua perangkat dari jaringan yang berbeda ya, seperti itu. Nanti akan kita lanjut ke contoh-contoh berikutnya ya, yang tentunya lebih rumit. Kalau ini kan terlalu sederhana ya. Oke, ini adalah hasil hasil akhir dari yang tadi kita buat. Ini ada dua komputer dengan IP dengan network berbeda yang dihubungkan oleh router ya, seperti itu. Oke, nah ini adalah ringkasan ya, langkah-langkah ketika kita akan mengkonfigurasi dasar router ya, seperti itu. Ini adanya di CLI-nya. Jadi yang namanya Cisco itu ada tampilan untuk command line interface-nya ya, atau CLI-nya seperti itu. Jadi klik return, kemudian klik perintah enable, perintah config, kemudian interface. Ini interface berarti kita memilih interface ini, kemudian kita menentukan IP address untuk interface ini, kemudian shutdown itu mengaktifkannya. Oke, nah itu untuk yang Ethernet 1 ya, berarti yang di sini. Nah, ini untuk yang Internet 2 berarti yang di sini ya, seperti ya. Oke, itu penjelasan mengenai konfigurasi router ya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membuat, kalau tadi kan kita menghubungkan dua komputer ya. Nah, kita akan mencoba membuat dua jaringan ya. Jadi seperti sebentar skenario-nya misalkan kita ada oke, jadi skenario-nya misalkan kita ada satu gedung ya, dua tingkat, ada tingkat pertama dan tingkat kedua. Di tingkat pertama itu ada jaringan lokalan ya, jaringan lokalan dengan
terdiri dari 4 komputer, kemudian lantai 2 lantai pertama misalkan kita ada 1 komputer, 3 komputer dan 1 printer. Adapun lantai 2 kemudian terdiri dari 4 komputer, katakanlah seperti itu ya. Nah, bagaimana supaya jaringan yang di lantai 1 dengan lantai 2 ini bisa saling berhubung? Misalkan kita ingin melakukan misalkan kita akan ngeprint dokumen dari lantai 2 supaya dokumen tersebut bisa dicetak di lantai pertama ya. Nah, sekarang kita akan coba ya bagaimana kita menghubungkan antara dua jaringan berbeda ya, seperti itu. Oke, kita mulai ya. Kita mulai dengan ini, kita membuat di sini. Nah, ini sebentar ya. Ini jadi yang 1 lantai 2 ya. Ini PC, maaf. Ini katakanlah dia punya 3 komputer ya. 3 komputer. Di sini ada ditambahin dengan printer ya. Nah, kemudian komputer di lantai 1 ini dikonekkan dengan yang namanya satu buah switch ya. Jadi switch ini untuk menghubungkan ke keempat komputer ini ya. Kita pakai switch di sini. Nah, kemudian untuk yang di sini kita punya 4 buah komputer. Buat komputer seperti itu. Nah, kemudian di lantai 2 itu kita juga tambahkan yang namanya switch ya. Switch seperti ini. Oke. Nah, untuk menghubungkannya kita butuh yang namanya router. Kita katakan router ini ya. Itu. Oke. Seperti ini. Nah, kita coba konfigurasi. Pertama ini kita masukkan IP-nya di sini. 92.168.1.2 ya. Oke. Nah, untuk gateway-nya, gateway ini pintu keluarnya itu nanti adalah IP untuk si router ya. 1.1. Oke. Oke. Itu dia. Oke ya, sebentar lagi nih. Oke, ini 1.2 ya. Ini kita coba masuk 1.3 ya. Interface ini IP-nya. Gateway-nya sama ya. 192.168.1.1 ya. Ini IP-nya kita katakan 192
168.1.1.3 ya. Jadi .1, .2, .3 ya. 3 ini 192.168.1.4 ya, sama ininya juga sama 192.168.1.1. 4 berarti ini 5 ya. 192 168.1.5. Oke. Sama ini 1 2 168. Oke, sorry, kita coba copy aja dulu ya. Sorry. 192.168.1.1 ya. Oke, ini sudah ya. Oh maaf, ini kita tambahkan ini ya, kabel ya. Ingat ini, karena ini perangkat berbeda, kita menggunakan kabel yang namanya straight ya. Straight ke 1 2 3 4 ya. Oke, udah masuk ya. Kita coba misalkan dari sini ke sini. Oh, sebentar. Masih gagal ya. Kenapa? Karena ini belum semuanya ya. Kita coba dulu. Nah, successful. Oke. Oke, sekarang sudah successful ya. Oke, kita lihat bahwa untuk internal di dalam lantai 1 itu sudah bisa connect ya, sudah bisa saling ngirim. Artinya sudah connect. Nah, sekarang kita coba untuk konfigurasi lantai 2 ya. Konfigurasi lantai 2 semua kita masukin ke switchnya. Oke, switch ya. Nah, kita setting satu persatu IP-nya ya. Ini kita menggunakan IP segmennya sekarang beda ya. 168.2.2 ya. Nah, lihat ini ya, beda ya. Kalau sebelumnya adalah 168.1, kalau sekarang 192.168.2. Berarti ini menunjukkan bahwa segmen daripada jaringan tersebut berbeda. Kemudian 192.168.2.1 ya. Nah, 2.1 ini adalah nanti IP untuk si routernya. Oke. Jadi IP untuk router di sini itu pakainya 2.1. Dia nanti akan jadi sebagai gateway. Oke, 2.2 udah. Kemudian 192.168.2.3 ya. Oke. Ini juga sama 192.168.2.1. Oke. Sama
192.168.2.3. Oh sorry, 3 sudah ada yang menggunakan ya, jadi kita harus menggunakan yang lain. 168.2.4 ya. Kenapa tadi saya salah? 192.168.2.4. Oke, udah ya. Sekarang yang kelima. 192, kemudian 168.3 ya. Ini 168.2.1 ya. Oke, semua sudah terkonek. Kita tes. Successful. Oke. Dari sini ke sini. Successful. Dari sini ke sini. Oke ya, berarti jaringan antar jaringan, jadi komputer antar jaringan di dalam satu lantai itu sudah bisa connect ya. Begitu juga dengan jaringan di lantai 1 juga sama sudah connect. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa connect antara lantai 2 ke lantai 1? Misalkan kita punya komputer 4 ya, PC 4 di lantai 2 ingin ngeprint ke sini. Nah, bagaimana caranya? Yaitu kita harus menggunakan yang namanya router. Oke. Nah, bagaimana caranya? Kita kita coba laksanakan ya proses settingnya seperti itu. Oke, ini masuk sini. Oke. Ini 00 ya. 00 merah artinya belum connect. Sama juga di sini kita 5 masuk ke, ingat 01 ya, 01. Oke. Ingat masih merah menunjukkan bahwa ini belum kabelnya sudah terkoneksi tetapi data belum bisa dikirimkan karena memang belum ada konfigurasinya ya. Oke. Kita mulai dengan CLI ya, command line interface di sini. Ini kita masukin no, return. Oke. Nah, langkahnya seperti yang tadi kita lakukan ya. Ini, jadi kita dari enable, config terminal, kemudian interface apa yang mau diproses dan selanjutnya ya. Seperti itu. Jadi kita lihat di sini. Ini enable. Oke. Kemudian config terminal. Oke. Setelah itu kemudian interface ya, interface mana yang akan kita konfigurasi ya. Nah, kita akan menggunakan interface untuk gigabit ya, gigabit Ethernet 0/0/0 ya, seperti itu. Oke, nah sekarang kita akan mengkonfigurasi untuk si interface ini. Interface ini yang ini ya, 00 itu yang ini. Berarti di sini kita akan masukkan IP address, yaitu IP address 192.168.1.1 ya. 1, kemudian 255.0 ya. Oke. Nah, oke, no shutdown. Oke, lihat di sini sudah hijau ya. Hijau berarti dia sudah terkoneksi. Seperti itu, walaupun memang masih belum bisa digunakan ya. Seperti itu. Oke, nah sekarang kita masuk ke yang satunya lagi ya.
masuk ke yang satunya lagi, yang ke sini ya, ini. Oke, enter. Jadi kita lanjutkan saja ya. Lanjutkan. Nah, kalau tadi interface-nya lagi gigabyte 000, nah sekarang kita rubah ke interface. Ini ya, interface ini. Setelah itu baru kita masukin addressnya ya. Oke, kita lihat sekarang semua. Maaf. Oke, kita lihat sekarang ya. Ini sudah hijau. Artinya kalau hijau dia siap untuk dialirkan data ya, seperti ya. Oke. Kita coba. Kalau dari sini ke sini satu lantai successful ya. Coba dari lantai 4 ke ini ke pinter. Oh, salah. Maaf, salah. Ini ya, yang ini ya. Ini sini ke sini successful karena masih dalam satu lantai ya. Nah, kita coba dari sini ngirim data ke ini. Oke, kita coba lagi. Oke, masih gagal ya, berarti ini artinya masih ada konfigurasi yang belum pas ya. Kita coba lagi dulu dari sini ke sini. Oke, successful. Dari sini ke kita cek dulu ya. Apa yang salah? Oke, no shutdown. Kita coba cek dulu apa masalahnya ya. Kita bisa dicek di sini. Oke, udah bener ya, 11. Di sini dia 21. Oh, ini nggak perlu ya. Ini yang penting ini. Coba kita cek ini 21 ya. Oke, ini juga sama.
Oke, sekarang kita lihat ya bahwa kita bisa bisa ngirim data dari PC4 ke printer ya, successful. Berarti artinya konfigurasi jaringan ya dengan menggunakan router itu sudah bisa berhasil kita lakukan ya. Oke, nah ini mungkin yang perlu Anda pahami ya.